panas, munga. Jadi dia mantap teman-teman, ono daging sapi, ono ceker ayam, mantap. Nah, alhamdulillah ya, seperti ini soto tak ya. Aku juga beli sendiri teman-teman, yang banyak ya. Tambahin santan teman-teman. Ini aku ndak sekalian aja. Dan mati kumane. Gurih teman-teman. Seger banget kuah ya Allah. Gurihnya pol mentok lah. Tahu, singkang aja oi. Hari ini masaknya gampang, cintian cuhen cintan. Segan mimi dari saya bu ya. Saya ya cemen, saya semak. 我们是有油面的人懂。看他要不要吃香菇鸡汤，随便他要吃什么。要牛肉，营养都在汤啊。对呀、看起来很好吃，好吃吗？台湾的香菇鸡汤不，这个ikan panggang。回来福建肚子饿，中午吃一点点而已。那在东方玉米粉汤有没有吃得完？没有，不吃完。没有吃完。Di sini masih ada mayuji teman-teman, ayam kuah arak beras. Ini Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo, semangat. Nah, hari ini aku mengumpulkan tekad ya teman-teman. Aku mau masak yang namanya bumbu soto ayam, tapi aku mau masaknya soto sapi. Pakai daging sapi, pakai bumbu soto ayam. Ini pekerjaanku serampung semua teman-teman. Nyonya aku pergi makan di restoran bersama teman-temannya. Pekerjaan rumah alhamdulillah kelar. Aku nyuci yang namanya semua kawat jendela yang ada di rumah ini. Cuci baju juga wis kelar, alhamdulillah rampung. Ini aku tadi wis makan sebenarnya, aku goreng udang crispy, ya wis tak maem abis. Terus tapi aku mau masak soto, nanti ya melihat keadaan. Kalau misalkan aku lapar lagi aku makan, kalau nggak lapar aku mau makan nanti malam. Di sini aku pakai bumbu racik ya dari Indofood. Aku juga beli yang namanya bawang merah goreng, beli yang namanya micin, mencerdaskan Yayu, bawang putih sama serai. Sama kara ya, santan sasetan. Bawang putih. Ini wajannya bekas goreng udang ya, gak popo. Langsung masukin ya. Ya. Ini daging sapi ya. Air-airnya lah sekalian. Nah, ini digojaki ya. Semua tong sih. Hoa. Hả? 好。
这个姐姐自己做。没有，我的老板送我的。哦。现在有加水是等一下。你摸摸看有没有干？不知道，好吗？好像湿湿的哎。试试哦，那就对呀还不用。有一些好像要扔掉的哈，我都放在我家忘记带来了。哦，然后看起来很快干掉。等冷了之后，你就帮它拿到冰箱。哦，要放冰箱因。为现在还热热的。哦，什么东西的？这个是酸菜鱼。哦对，但是这个里面我有问他，有猪肉。它有猪肉，所以你可好能不能好吃。妈妈如果 OK 叫你吃，你就不要吃。对的，没事，没哎呀有关系我哈。帮你问，如果没有肉，你就可以一起吃。好啊，对呀，哈。这个很有名，这样哦，捞捞现在都很流行酸菜鱼呀，大陆来的酸菜。酸菜鱼哦煮，这个就好像大陆川南那边来的。嗯对呀，哈， ，OK 就给他吃吃看口味， OK，冷的时候再帮他冰起来。这个我带回去。好，你说这个小橘子好吃哦？好吃。刚才姐姐开灯了。对，我开的，我刚刚照相。哦我走了，拜拜。 ，OK，拜拜。啊，天气那么好，你没有出去走一走？刚才我洗这个，洗什么？洗这个。窗户啊？嗯，这个姐姐可以带很多，没有关系啊。可是不要，我们家也还有呢。那一颗就好了，一个，一个就好了。我们水果一大堆，姐。拜拜。哎，这边怎么有一颗？这个是我们家的吗？不知道。那什么？哦， Nah, tiba-tiba anak ibu aku perempuan pulang ya, teman-teman. Aku masak ini. Ini daging sapinya siapa? Aku beli sendiri, teman-teman. Nyonya aku nggak punya daging sapi, semuanya harus dimasak. Kita pengen makan apa, Mas? Itu, teman-teman, beli sendiri. Tapi kalau misalkan Nyonya kasih, ya alhamdulillah. Ini tadi daging sapi itu wes tak masak ndek tadung tienku, teman-teman. Saya kukus pas waktu saya beres-beres. Ini biar meresap dulu. Bismillah. Ceceku nganterin bunga ya untuk mboknya. Nah, aku nggak tambahin neko-neko ya, cuman bawang putih sama serai. Kalau punya daun jeruk, daun salam monggo ya, saya nggak ada. Nah, aku tambahin bawang merah ya, ben sewedep. Aku juga beli sendiri teman-teman, yang banyak ya. Tap. Ceker ya, aku masukin. Ini tuh rasanya wes enak teman-teman. Aku nggak tambahin gula, garam, micin, royco tuh wes asin. Asinnya wes enak. Gurih pol teman-teman. Gurih daging sapi, ada micin, rasanya wes kerasa banget. Wes enak. Nah, aku mau tambahin godong bawang sekalian. Itu wes empuk semua ya teman-teman. Cekernya ya wes empuk, nggak usah lama-lama. Mau tambahin tomat sekalian, mumpung ono. Ini tomatnya agak mentah, jadi harus direbus dulu. Rasanya kacau tidak nanti, ini tidak tahu. Masukin sekalian nih. Bismillah. Nah, tambahin santan teman-teman. Aku suka santan ya, ben gurih pol. Nah, tambahin air. Harusnya tomat sama bawang, daun bawang itu buat topping teman-teman. Ini aku ndak, sekalian aja. Ben mati kumane. Tomatnya atos. Ini soto daging pakai bumbu instan. Hati-hati ya, santannya pecah. Kalau mau lebih cantik silahkan tambahin kunyit teman-teman, kunyit bubuk ya. Aku nggak punya. Gini aja. Matiin lah. Nah, seperti ini ya. Mantap, mantap. Nah, ini aku punya sambal ya. Aku masukin sekalian ya. Soalnya sambalnya dari freezer. Tenang ya. Nah, kalau di kampung saya itu soto itu ada soto santan, ada soto bening teman-teman. Hari ini aku pengen banget makan yang namanya soto santan, karena soto santan itu lebih gurih. Kalau soto bening itu lebih ringan. Kalau dulu di daerah Surabaya itu ada soto bening yang ditambahin koya teman-teman. Koya itu kerupuk udang yang dihancurin biar lembut itu ya. Bismillah.
Jadi pas waktu belum aku tambahin santan itu rasanya soto, teman-teman. Setelah aku tambahin santan, rasanya tuh seakan-akan itu hampir mirip-mirip lodeh, teman-teman. Jadi rasanya tuh agak rancu, tapi ya enak, teman-teman. Gurih, asin, manis, pedes. Enak, gurih banget ya. Aku nggak tambahin sama sekali garam, royco, micin, sugar itu sama sekali nggak tambahin. Soalnya rasanya wes mantep banget. Nah, aku mau makan pakai nasi. Ini ceceku dateng ya, nganterin makanan buat nyonya nanti malam katanya. Seperti ini, lau-lau. Brandnya lau-lau. Lau-lau. Ceceku juga anterin bunga ya tadi ya. Seperti ini. Dari kantor ini kata Cece. Kayak ini wis hampir garing. Cuacanya jos. Nah, bismillah ya. Ini berasnya campur sama nasi pecah kulit, teman-teman. Sama putih sama beras pecah kulit. Aku kenyang ya, aku makan dikit aja. Jadi dia mantep, teman-teman. Ono daging sapi, ono ceker ayam. Mantap-mantap. Nah, alhamdulillah ya, seperti ini soto tak iya. Soto santan. Nah, soto santan daging ya, teman-teman. Ini tuh yang termasuk kalau di kampung saya bilangnya itu soto berat. Soto ringan itu yang nggak pakai santan. Dengan rasa syukur yang teramat sangat, alhamdulillah. Aku nggak yang terus pakai bihun, pakai seumumnya soto itu enggak ya, teman-teman. Kalau soto kan ada yang ditambahin kubis kayak gitu ya. Kalau hari ini aku makannya yang seperti ini aja. Pokoknya mantep jiwa. Aku nggak tahu ya. Ternyata bumbu racik itu seenak ini, teman-teman. Ini apa di-endorse yuk? Bukan di-endorse, teman-teman. Ternyata mantap jiwa. Aku masak soto ini terinspirasi dari Mbak Susi, teman-teman. Soalnya Mbak Susi itu biasanya jualan soto. Ini kurangnya itu cuman kunyit seger, teman-teman. Di sini tuh nyari laos seger, kunyit seger, daun salam seger, daun jeruk seger itu lumayan susah. Jadi kalau di Taiwan itu masaknya pakai bumbu instan lebih mudah. Tapi bumbu instan ini menurut aku worth it ya, enak. Nah, seperti ini ya. Wow. Panas, munga. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, gurih, teman-teman. Ini aku lupa ya. Aku beli di Taiwan harganya berapa, mohon maaf lupa. Kalau di Indonesia harganya berapa saya juga kurang paham. Silakan teman-teman yang tahu bumbu racik Indofood kalau di Indonesia harganya berapa. Seingat aku ini aku belinya di Indek kisaran 20 NT kalau nggak salah, teman-teman. 10.000 rupiah. Kalau nggak salah. Yang aku pelajari dari sini, suatu saat nanti kalau aku masakin suami aku, bismillah, aku mau bikinin lodeh. Ya kacang panjang, terus apa yang bisa dimasukin ke lodeh kayak gitu. Aku pakai bumbu soto, tak tambahin santan. Enak banget, pisan. Tambahin bawang putih, bawang merah goreng, salam, laos gitu, enak, teman-teman. Serai ya silahkan. Daging sapi. Oh. Ini daging sapi aku
alupin, terus aku kukus pakai tadung tinku. Matangnya pas banget, nggak keembukan, nggak keatosan. Wah. Seger banget kuah, ya Allah. Gurihnya pol mentok lah. Creamy soyami. Untuk anak kos, anak perantauan, pakai bumbu instan kayak gini cocok, teman-teman. Karena mudah, simple, gampang. Kalau pakai ayam itu ya enak, tapi menurut aku daging sapi itu lebih gurih dari daging ayam, menurutku loh ya. Kalau masak soto gitu. Tapi kalau pas ada ayam ya alhamdulillah. Di tempat daging sapi langganan Nyonya itu, kalau misalkan saya bilang saya mau beli 100 NT itu boleh. Saya mau beli 200 NT kayak gitu boleh. Nggak sampai yang satu jin 300 gram atau 600 gram itu nggak nyampe. Beli sedikit itu boleh. Daging sapi di PX Mart itu juga ada, teman-teman. Supermarket yang ada di Taiwan juga ada. Tomatnya ini tuh tebal, terus ada rasa asam-asamnya. Mantap. Padahal aku tuh makan ya, tapi yo tetap enak. Aku nggak akan nambah nasi. Ini aku mau cerita mencurahkan isi hati ya, teman-teman. Saya punya mbok di kampung, dan mbok saya tuh hobi banget arisan, teman-teman. Ikut arisan sini, ikut arisan situ, nanti ada arisan yang ratusan ribu, ada arisan yang lumayan agak mahal. Itu kalau emak-emak di kampung memang suka banget arisan, teman-teman. Karena mbokku tuh sekalian nabung, kalau menurut mbokku kayak gitu. Gimana? Ditabung, nanti kalau dapetnya gantian kayak gitulah, ibaratnya kayak gitu. Menang, kadang menang awal, kadang menang akhir. Tapi kalau kebetulan nasib saya, nasib mbokku tuh kalau arisan selalunya menangnya akhir. Bahkan aku pernah arisan itu menang terakhir banget. Kadang terakhir nomor 2, itu biasanya kayak gitu zaman dahulu kala. Terus kalau saya sendiri, saya belajar dari aku sekolah SD, terus SMP, kalau misalkan teman arisan itu, saya mohon maaf ya, saya enggak suka arisan, teman-teman. Saya enggak ikut arisan. Kalau mbok saya suka arisan, nggak apa-apa, memang itu hobinya emak-emak. Hobinya mbok saya menghormati mbok saya.
Tapi kalau menurut saya, pandangan saya pribadi itu, arisan itu tidak menguntungkan. Katanya mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan. Tapi mempererat tali persaudaraan tidak harus berupa arisan atau uang. Itu kalau menurut saya, mohon maaf kalau salah. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Terus ada juga orang arisan terus ketipu ini apa itu. Ya itu resikonya nanti kayak gitu teman-teman. Ada arisan nanti satunya menang terus kabur gak mau bayar lagi, ada juga. Ada orang arisan, kalau misalkan arisannya di restoran setelah menang atau apa, kan pasti kita itu pengen traktir orang ya teman-teman. Sedangkan di dalam arisan uang itu tidak ada bunganya teman-teman. Arisan itu kalau di dalam Islam ya memang dihalalkan, tapi aku pernah dengerin ceramah Ustadz Khalid Basalamah kalau mending nggak usah arisan, tidak yang diwajibkan kayak gitu. Itu kan kayak sistemnya bisa dibilang kayak utang piutang, kayak kita nggak tahu nanti siapa yang menang kayak gitu ya. Makan dulu ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan pengen untung atau pengen apa ya, nabung uang di bank aja teman-teman. Kalau uang kita itu pengen yang apa gitu, kita bisa dengan cara menabung atau kita menanam saham di bank tersebut. Jadi kita beli yang namanya lot atau apa itu teman-teman. Jadi kayak kita mikirnya atau kita paling aman itu nabung atau deposito. Tapi kalau kita misalkan pengen untung, kita menanam investasi kayak gitu loh teman-teman. Investasi yang resmi yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan di negara Indonesia. Ada banyak banget opsi-opsi itu ya. Misalkan sekuritas atau aku yang paling pengen belajar itu ya, pengen belajar kayak yang uang kita investasikan atau kita menanam saham di sebuah bank. Jadi kita sistemnya bukan menabung, tapi kita menanam saham di bank, misalkan bank BRI atau BNI kayak gitu. Aku juga kurang paham ya. Terus atau misalkan kita katanya kalau membeli emas di Pegadaian, kita punya uang berapa, kita beli emas berapa gram, sampai 1, 2, 3, 4, 5 tahun itu juga untung. Tapi ada yang bilang kalau itu sebenarnya kalau di dalam Islam tidak diperbolehkan atau apa, tapi ada yang bilang itu diperbolehkan. Atau misalkan uang ditabung, dikumpulkan, terus suatu saat nanti kalau punya rezeki dibelikan sawah, dibelikan tanah, dibelikan apa kayak gitu. Tapi kalau untuk arisan itu mohon maaf saya tidak mau teman-teman. Zaman dahulu kala aku juga ditawari teman-temanku yang ada di sini, mau arisan nggak, mau arisan nggak. Kalau saya mohon maaf saya tidak mau ikut arisan teman-teman. Setiap orang punya cara pandangnya masing-masing ya. Kalau menurut aku arisan, ya bagi yang suka ya monggo, yang nggak suka ya monggo. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau misalkan teman-teman suka arisan, hobi arisan, kumpul-kumpul ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ya nggak apa-apa. Yang penting tidak merugikan orang lain. Yang penting bayari genep. Yang penting orang yang dalam anggota arisan itu tidak ada yang kabur atau membawa uang lari kayak gitu. Setelah menang terus nggak mau bayar lagi itu ya bismillah kayak gitulah. Tuh kredit motor atau kredit mobil kayak gitu, kalau saya sendiri ya teman-teman, kadang orang pengen punya kredit. Saya pernah teman-teman, pada zaman dahulu karena saya juga kredit motor Vario pas waktu kerja di Jakarta. Itu kalau nggak salah setorannya dulu tuh saya 500.000, kakak saya 500.000. Tapi kayaknya motor itu sebenarnya wis dibeli oleh kakak saya, terus supaya kita itu bertanggung jawab, jadi setiap bulannya kita ada nyetorin motor itu. Seingat aku kayak gitu. Kredit rumah, kredit motor itu jatuhnya lebih mahal. Tapi kan biar punya yuk, biar punya. Jadi dengan cara itu bisa punya kayak gitu ya. Kalau misalkan bisa ya nggak apa-apa lah. Setiap orang punya cara pandang masing-masing.
Setiap orang punya kapasitas masing-masing. Misalkan si A dengan si B. Si B kerja sebagai tukang ojek karena nggak punya motor, jadi si B dengan sistem kredit. Jadi setiap hari beliau kerja, uangnya kumpul, bisa dibuat setoran motor selama berapa tahun. Walaupun itu rugi, tapi setidaknya bisa berjalan. Si B, si A. Misalkan si A ini, anak ini kerja ke Jakarta selama 1 tahun, beli motor, terus motornya taruh di kampung, terus beliau ngeredin motor setiap bulannya berapa kayak gitu. Setelah itu pulang belum lunas, motor itu diambil sama dealer. Ada juga yang kayak gitu. Kenapa tidak bersabar dulu, uang kumpul, baru beli motor secara cash kayak gitu. Gitu. Tapi hidup tidak semudah itu, Ndre. Ya wis. Setiap orang punya cara pandang masing-masing. Nanti aku ngomong kayak gini salah. Ya wis nah. Kasih tau mau. Oh, mantap jiwa. Gurih, Pol. Nah, alhamdulillah dengan rasa syukur yang teramat sangat kenyang banget. Soalnya aku habis beres-beres, terus aku makan, setelah makan lagi. Kenapa Yayu tidak membuat video untuk pekerjaan keseharian? Karena kebetulan nyonyaku juga bangun, teman-teman. Pagi-pagi nyonyaku bangun, aku beresin jendela ini tuh, nyonyaku nungguin aku. Ada kalanya saya tuh, pengen kerja aja kayak gitu, teman-teman. Nanti kalau santai baru bikin video. Enggak yang full membuat video itu, enggak. Yuk bikin a day in my life, yuk kayak kerjaanmu 24 jam, insya Allah ya teman-teman. Nanti kalau ada kekuatan, kalau ada rasa inginnya, nanti bismillah saya akan membuat, teman-teman. Nah, kira-kira videonya cukup sampai di sini. Bubur racik Indofood itu teramat sangat rekomen menurut saya, teman-teman. Apalagi bagi kaum anak kos-kosan seperti saya ini kayak gini. Tapi kalau di Indonesia, misalkan ada acara apa itu, bisa membuat pakai bumbu fresh, terus ditambahin masih bumbu ini Indofood 1, itu juga enak. Nah, sekian video dari saya. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Setiap orang punya cara pandangnya masing-masing. Saya juga menghargai ya setiap keputusan kehidupan yang orang ambil di dalam dunia ini. Saya pun juga menghargai mbok saya. Biarkan mbok saya bahagia di masa tuanya kayak gitu. Nah, stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Saranghaeyo.